Selamat siang, Bu. Selamat siang. Di sini saya ingin bertanya ya, Bu ya. Di sekolah kita ini kan SMK Negeri 8 siswanya sangat banyak ya, Bu ya. Tentu untuk memanajemen ini pekerjaannya bukan mudah, Bu. Jadi sekarang saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara Ibu untuk memanajemen atau mengelola sekolah kita, Bu? Oke, baik. Dalam mengelola sebuah organisasi ya atau lembaga, itu yang pertama yang harus kita pahami adalah apa yang kita punya. Ya, dalam artian adalah lembaga yang punya itu apa saja yang sudah dimiliki oleh lembaga. Misalnya kalau di kita SMK Negeri 8 Batam itu sumber daya manusianya, dari mulai gurunya, kemudian tenaga administrasinya, kemudian siswanya. Nah, ini yang membantu mobilitas kita. Kemudian yang harus kita kelola tapi tidak bergerak itu apa? Berarti aset-aset yang kita miliki. Kita punya lahan berapa, kemudian gedungnya berapa, kondisinya bagaimana. Nah, kebetulan saya juga baru bergabung di SMK Negeri 8, jadi ini yang terlebih dahulu saya pelajari, terutama adalah sumber daya manusia di pendidik dan administrasinya. Jadi kita tidak perlu mencari tahu terus dengan bertanya, karena kan lembaga ini dipimpin, ada tidaknya pemimpin itu tetap harus berjalan gitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai pemimpin yang sudah berjalan tadi menjadi lebih terarah, kemudian lebih maksimal. Karena saya punya keyakinan, dan ini yang menjadi komitmen saya dimanapun saya berada, baik ketika saya menjadi guru ataupun ketika saya sudah menjadi seorang pemimpin ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa setiap manusia itu punya kelebihan. Hanya ada dua. Apakah manusia itu sudah mampu mengenali kelebihannya, atau dia tidak tahu bahwa dia punya kelebihan. Maka kalau itu seorang guru, tugas seorang guru lah untuk membantu anak, membantu siswa mencari tahu kelebihan dia, potensi dia. Kalau sebagai seorang pemimpin, saya harus mencari tahu, membantu guru ya untuk mencari tahu dia punya kelebihan apa. Potensi itulah yang kita manfaatkan ya. Jadi saya rasa setiap pemimpin itu pasti punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi di sini khusus untuk SMK Negeri 8, saya mengelolanya adalah saya sangat menghargai potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan. Kemudian yang kedua, karena kan tidak bisalah yang 1.200 siswa ini terlihat oleh mata saya setiap saat. Saya butuh perpanjangan mata, saya butuh perpanjangan tangan, perpanjangan lisan ya, untuk menyampaikan ide-ide atau keinginan-keinginan saya. Nah, itu melalui siapa? Tentunya melalui tim. Nah, jadi sebagai pemimpin juga kita bisa mendelegasikan tugas-tugas kepada tim. Tapi ingat, tidak hanya sekedar mendelegasikan. Tadi mungkin dia bisa sebenarnya, tapi dia nggak tahu mulainya dari mana nih. Maka perlu yang namanya pembimbingan ya, atau digandeng deh gitu, diajak jalan bareng, sehingga suatu saat nanti dia bisa sudah berjalan sendiri tanpa harus kita gandeng. Nah, itu yang saya coba terapkan, dan komunikasi itu harus selalu ada ya. Semoga jauhlah dari saya bahwa ketika saya memimpin itu saya membatasi dengan orang-orang tertentu saja saya berkomunikasi. Jadi siapapun boleh berkomunikasi gitu ya, siapapun boleh berkomunikasi dengan pemimpin, karena bukan kita tidak percaya dengan manajemen yang kita beri pembagian tugas tadi, tapi mungkin dari si guru atau si pegawai tadi sungkan ya, atau segan ketika berhadapan langsung dengan kita. Mungkin berarti dia melalui manajemen kan Bu. Nah, akhirnya manajemen menyampaikan kepada kita, atau sebaliknya dia mungkin kurang respect dengan manajemen, malah justru terbuka dengan kita. Jadi silakan lakukan
komunikasi dengan berbagai arah ya. Jadi sekali-kali ya kita turun atau membaur lah ya, tidak harus duduk atau stay di zona nyaman kita gitu. Kemudian tidak ada salahnya seorang pemimpin itu ikut juga membantu apa yang dikerjakan oleh anggotanya. Kenapa? Kalau dilihat oleh anggotanya, yang memimpin kita saja mau mengerjakan itu, kenapa kita tidak? Karena tadi manusia itu sebenarnya punya hati yang baik. Hanya tadi mungkin potensi lingkungan yang menyebabkan dia akhirnya menutup diri atau malas dia untuk melangkah, sudah kok gitu. Tapi kalau kita sebagai pemimpin ya sesekali boleh tidak hanya menyuruh, tidak hanya menginstruksikan, tapi melakukan itu sekaligus baik untuk memberikan contoh ya. Jadi sebesar apapun sebuah organisasi, sekecil apapun organisasi, saya yakin kalau leaders itu tadi melaksanakan tupoksinya dengan baik, tidak hanya instruksi tetapi juga ada mengayomi, ada membimbing, ada mengarahkan, insya Allah saya punya keyakinan pasti lembaga itu akan berjalan dengan baik dan orang akan mensupport itu ya. Semua pegawai akan mau ringan langkah, ringan tangan, ringan pikir untuk membantu kita sebagai pemimpin. Itu sih menurut saya. Terima kasih ya Bu buat penjabarannya. Di sini saya juga mengamati barusan tadi pagi Ibu juga berbaris menyambut anak, bahkan tadi ada juga saya amati Bu tadi ada ke kantin juga ya Bu ya. Jarang ya Bu kita temuin misalnya seorang pemimpin, biasanya kan kalau pemimpin ini ditakutin atau diseganin orang. Kira-kira menurut pendapat Ibu manakah lebih maksimal menjadi seorang pemimpin yang kita ramah, kita bisa bergabung dengan yang kita pimpin, atau kita menjadi orang yang tegas dan semua orang seperti segan takut ketemu sama kita? Kalau versi saya itu yang ramah. Kenapa? Tadi ya, telinga pemimpin itu terbatas, pandangan mata pemimpin terbatas, perpanjangan tangan pemimpin itu terbatas. Jadi kita butuh perpanjangan itu sehingga kita mampu walaupun kita tidak bisa melayani semua dengan maksimal, minimal kita sudah mendengarkan. Saya yakin ketika keluhan-keluhan itu belum mampu kita akomodir, tapi sudah kita dengar saja, itu siapapun yang kita pimpin akan merasa senang ya. Dan keseganan anggota ya atau yang kita pimpin, saya yakin bukan berarti melihat pemimpinnya mau, misalnya ya seorang pemimpin mau juga loh ikut bersih-bersih gitu, bukan berarti dia harus jatuh ke harga dirinya, malah justru akan semakin disegani. Saya punya keyakinan seperti itu. Jadi semakin pemimpin itu ikut serta ya pada koridor apa yang dilakukan oleh bawahannya, bawahan akan semakin segan ya. Itu ya saya punya keyakinan seperti itu. Gimana seperti yang Ibu bilang, pernah juga saya praktekkan ya Bu, gimana waktu gedorong yang seperti itu bersih-bersih, saya ikut bersih-bersih, dan anak yang tadi santai-santai ketika melihat saya, Bu saya yang bersihkan, Bu saya bersihkan. Jadi meskipun mereka bersihkan, saya tetap ikut bersihkan, jadi yang duduk jadinya malu. Jadi sangat luar biasa dampaknya ketika kita ikut juga bekerja, bukan hanya memerintah ya Bu ya. Nah tentunya dengan siswa yang banyak, guru juga banyak juga di sini, tentu ada tantangan yang Ibu hadapi untuk mengelolanya Bu ya. Kira-kira tantangannya apa dan bagaimana cara Ibu untuk menangani tantangannya? Ya itu tadi, karena tadi banyak ya. Oke, mungkin siswa itu sudah terbagi karena sudah dibantu oleh guru. Saya kesulitan di dalam memahami ya keinginan dari tim karena tadi banyak ya. Jadi itulah salah satu strategi yang bisa saya lakukan dengan sesekali saya harus turun ya. Sehingga misalnya ada informasi bahwa oh ada bapak ibu guru yang kurang maksimal di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kita harus cari tahu kenapa sih dia berbuat seperti itu. Namun
mungkin dia akan segan menyampaikan ke kita. Makanya kita harus turun langsung, ya. Tahu dulu dengan dunia dia, sehingga kita bisa, ya kalaupun kita tidak bisa membantu kendala yang dia hadapi, minimal kita tahu yang menyebabkan dia tidak bisa maksimal, ya. Jadi tantangannya memang luar biasa karena banyaknya tenaga pendidik, ya, atau guru, kemudian banyaknya siswa, tetapi strategi dengan berbagi tanggung jawab dan mau membuka diri untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala-kendala di bawah itu, mudah-mudahan bisa menghadapi tantangan sebesar apapun, ya. Yang penting kerjasama, komunikasi, itu sih dua hal yang harus saya kuatkan, baik pada diri saya maupun dengan tim, ya. Dan satu lagi, kita tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak, ya. Jadi saya menghindari, ya, saya sangat menghindari ketika ada orang yang menyampaikan tentang kelemahan orang lain, kelemahan di tim. Saya akan cari tahu, saya harus mencari tahu, mendengar dengan telinga saya sendiri, menyaksikan dengan mata saya sendiri bahwa memang seperti itu kondisinya, ya. Jadi itu yang saya coba lakukan untuk menghadapi tantangan di sekolah yang besar, ya, yang banyak siswanya dan banyak. Terima kasih banyak ya Bu, dari pemaparan Ibu saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa, di mana saya juga sebagai guru harus mengenal dunia anak, seperti yang Ibu tadi kan mengenal dunia guru. Jadi kami sebagai guru mengenal dunia anak, sehingga ketika kita masuk ke dunia mereka, kita mengenal karakternya masing-masing, dan tentunya melalui ini anak semakin terbuka dengan kita, dan kita juga semakin mengenal anak, sehingga kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih.